Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan masih berikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah masa depan dalam Tuhan. Ada dua ayat Alkitab yang akan kita baca pada hari ini adalah Amsal pasal 23 ayat 18, kita akan baca bersama-sama. Setelah itu Yeremia pasal 29 ayat 11. Amsal 23 ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita hidup dalam situasi dunia yang sedang bergejolak. Ada banyak orang hari-hari ini dalam kehidupan yang sangat apatis dan pesimis. Kenapa saudara? Karena situasi pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang mengalami kegagalan dalam hal ekonomi yang berdampak dalam segala segi kehidupan mereka. Ada seorang yang saya kenal saudara, di masa pandemi ini tiba-tiba dia di PHK saudara. Dan karena dia di PHK, maka dia tidak punya pemasukan dalam kehidupan rumah tangganya. Sedangkan dia punya satu cicilan rumah yang belum dia lunasi, ada di daerah Serpong. Nah, karena tidak punya penghasilan, otomatis hutang itu semakin membengkak saudara, karena dia tidak mampu membayar cicilan rumah itu. Dan akibatnya saudara, dia harus mengambil pilihan untuk menjual rumahnya itu. Namun saudara, rumah yang dia miliki ini cukup bagus dan juga harganya sebenarnya lumayan tinggi. Cuma karena COVID-19 ini dia jual di bawah harga. Namun saudara, sekalipun dia jual di bawah harga, sampai sekarang saudara hari ini rumah itu belum ada penawarannya. Dia semakin bingung. Kenapa? Karena dia membutuhkan uang untuk membayar rumah ini. Dan bahkan anaknya yang tadi sekolah di tempat yang mungkin lumayan bergengsi sekarang harus homeschooling. Dia ngajar sendiri, dia hanya bayar beberapa biaya bahwa anak ini bisa dididik di rumah. Kesulitan yang begitu hebat ini membuat dia merasa putus asa. Bahkan waktu ngobrol dengan saya sudah kasih dia beberapa kekuatan. Ia tetap melihat kehidupan ini apatis sudah. Melihat kehidupan ini begitu pesimis, bahkan seolah-olah hidup ini sudah sangat memberikan keputusasaan yang begitu hebat bagi diri. Setelah ini dikasih Tuhan, hari-hari ini bukan satu dua orang yang mengalami hal ini. Ada begitu banyak orang juga mengalami hal-hal seperti ini. Sehingga kebanyakan orang melihat bahwa masa depan yang ada di dalam dunia ini begitu suram sekali. Tidak heran ada banyak orang akhirnya mulai berpaling saudara, mencari hal-hal melalui hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan ada beberapa orang mulai pergi mencari ramalan-ramalan kekuatan yang ada di dalam dunia ini, menanya kepada orang-orang pintar yang dikatakan dukun yang mungkin bisa memprediksi tentang masa depan yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena manusia membutuhkan kepastian, sehingga mereka mulai berusaha mencari jalan keluar di luar Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Hari ini mulai muncul lagi ya, para peramal-peramal mengatakan, memprediksi tentang COVID-19 akan hilang di bulan September, di bulan Agustus, bahkan di bulan Oktober, bahkan tahun depan. Mulai banyak orang mulai memprediksi saudara, supaya apa? Memberikan harapan kepada orang-orang supaya mereka bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Sebagai orang Kristen saudara, kita harus menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia ini tidak terlepas yang namanya dengan masalah, kesulitan. Tetapi kita harus
Imamat pasal 19 ayat 31, Tuhan mengingatkan kepada orang Israel, janganlah kamu berpaling pada Allah atau kepada Allah beramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Tuhan ingatkan, situasi apapun yang kamu alami dalam hidupmu, jangan pernah kamu keluar daripadaku dan pergi kepada roh-roh jahat, kepada tukang tenun atau apapun juga untuk mendapatkan kepastian. Bahkan di dalam Imamat pasal 20 ayat 6, Tuhan memberikan sebuah peringatan keras jika tepat dilakukan oleh orang percaya. Dikatakan demikian, orang yang berpaling pada Allah atau kepada roh-roh peramal yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia di tengah-tengah bangsa. Tuhan sangat tidak suka dengan hal-hal yang dilakukan orang-orang yang datang kepada dunia ini, seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Dalam ketidakpastian yang dialami, dia mencoba untuk mencari pertolongan di luar. Tuhan katakan apa? Jika itu yang dilakukan, aku akan melenyapkan dia dari bangsa. Saudara, kemana kita harus mencari kepastian hidup ini? Kemana kita harus mencari jalan keluar atas kehidupan kita yang kita alami hari ini? Seperti tema yang kita bahas hari ini, masa depan dalam Tuhan. Amsal berkata demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan berjanji kepada kita bahwa dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini, Tuhan berkata, masa depan tetap ada dan harapan pun tetap ada. Artinya apa? Kamu jangan takut, jangan khawatir. Selama ada Tuhan dalam hidupmu, masa depan tetap ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Yeremia pasal 29 ayat 11 yang kita baca, Tuhan itu adalah sang perencana hidup kita. Dia tahu rancangan-rancangan yang terbaik atas hidup kita. Jika kita hari ini hidup di zaman yang mengalami pandemi COVID-19, Tuhan tahu bagaimana yang menolong kita. Jika kita hari ini harus mengalami kehidupan yang mengalami krisis ekonomi global, Tuhan juga tahu bagaimana yang mengangkat anak-anak. Karena itu dia katakan, jangan takut. Di dalam Tuhan masih ada masa depan. Di dalam Tuhan masih ada harapan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membenahi kehidupan kita dan terus meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang jadi masalah. Ada banyak orang hari-hari pesimis, termasuk orang-orang Kristen. Mereka melarikan diri dari kenyataan dan mulai hidup di dalam dunia ini dan seperti orang-orang dunia karena merasa di dalam Tuhan tidak ada masa depan. Justru firman Tuhan katakan di luar Tuhan tidak ada masa depan. Di luar Tuhan tidak ada kepastian. Tapi di dalam Tuhan, Alkitab katakan, sungguh ada masa depan dan harapanmu tidak hilang. Nah, di dalam membenahi kehidupan kita untuk meraih masa depan dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam dunia yang kita hidupi hari ini. Yang pertama, saudara, mari kita jangan menjadi orang yang mudah menyerah dengan keadaan yang kita hadapi hari ini. Jangan menjadi orang yang mudah menyerah dengan keadaan yang kita hadapi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, keadaan yang kita alami hari ini bukan saja kita alami sendiri. Semua orang mengalami. Goncangan yang kita alami hari ini itu sama dialami oleh semua. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus punya perbedaan dalam cara pandang, dalam cara bersikap kita di dalam menghadapi keadaan ini. Ini yang penting. Masih ingat cerita Yusuf? Seorang anak muda yang punya cita-cita dan pengharapan. Waktu ia masih muda, masih remaja, Tuhan kasih visi buat dia.
untuk melihat masa depannya. Suatu hari dia akan menjadi pemimpin yang besar. Dikatakan dia melihat penglihatan ada 2 berkas gandum yang terikat. 11 gandum itu tunduk sujud menyembahnya. Dan dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada orang tua. Saudara-saudaranya yang tidak mengerti akan visi Tuhan ini, akan masa depan yang Tuhan janjikan kepada Yusuf ini, mereka melihat hal ini sebagai sesuatu yang merendahkan mereka. Ditambah lagi kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang dikasih ayahnya lebih dari saudara-saudaranya. Itu melahirkan satu dendam, kebencian, iri hati yang semakin besar. Sampai suatu hari kita tahu bahwa saudaranya pergi mengembalakan domba dan tidak pulang-pulang. Ayahnya berkata kepada Yusuf, coba kamu pergi cari saudaramu, bawakan makanan buat mereka. Yusuf dengan sukacita karena ia ingin bertemu dengan saudara-saudaranya, ia pergi mencari saudara-saudaranya. Dan dikatakan ia berjumpa dengan saudaranya, dan dia dengan sukacita mendatangi saudara-saudaranya. Tetapi itu terjadi saudara, kebencian, dendam, iri hati yang ada di dalam hati saudara-saudaranya. Mereka bukan menyambut Yusuf dengan sukacita, tapi mereka justru menangkap Yusuf, mengikat Yusuf, dan membuang Yusuf ke dalam sumur tua. Dan mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tapi karena pertolongan Tuhan, Tuhan izinkan Yusuf melalui semua kesulitan itu, dia tidak jadi dibunuh, tapi dia dijual. Pada waktu dia dijual, sudah dikatakan apa? Ia difitnah, lalu ia dipenjara. Yusuf melihat visi Tuhan, tapi kenyataan yang dialami justru adalah hal-hal yang pahit, hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak menyenangkan. Seolah-olah Tuhan memberi visi, tapi Tuhan tidak menolong ia mencapai visinya, tapi justru membuat ia dalam kesulitan. Saya percaya sebagai seorang Yusuf, Yusuf pasti hidup dalam sebuah kehidupan yang frustasi yang luar biasa. Tetapi di sini kita melihat pribadi Yusuf adalah pribadi yang berbeda daripada orang-orang yang ada di bangsa. Yusuf tidak melihat masalah dalam hidupnya sebagai sesuatu yang mendatangkan frustasi, tapi Yusuf mengubah masalah frustasi itu justru menjadi apa? Prestasi. Kita bisa melihat pada waktu yang dijual, Yusuf hidup tetap takut akan Tuhan. Dia tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan memberikan dia berkah, sehingga Potifar bisa mempercayai semua yang ada di dalam rumahnya kepada Yusuf. Pada waktu Yusuf di penjara, dikatakan apa? Kepala penjara mempercayai Yusuf dan menyukai Yusuf. Di dalam segala keadaan yang dihadapi oleh Yusuf, kita bisa melihat satu hal: Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf. Tuhan tetap membuat Yusuf berhasil. Sampai pada akhirnya Tuhan menggenapi rencananya dan memberkati Yusuf menjadi seorang pemimpin di negeri Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di dalam hidup kita ada banyak orang-orang jahat, ada banyak orang punya niat jahat menjatuhkan kita dan membuat gagal masa depan hidup kita, tidak mendukung kita, bahkan merendahkan kita. Tapi mari kita belajar dari Yusuf. Dalam kondisi-kondisi yang pahit yang dialaminya, tidak membuatnya menyerah dengan keadaan yang ada, tapi justru membuatnya bangkit untuk melihat Tuhan yang memberikan visi dalam hidupnya pasti akan memberkati masa depan. Dan kita bisa melihat justru melalui peristiwa-peristiwa yang pahit itu, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu, Tuhan pakai semuanya itu untuk mengangkat Yusuf pada puncak akhirnya untuk menjadi pemimpin seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga Yusuf bisa melihat semua peristiwa itu dan dia berkata kepada saudara-saudaranya pada waktu saudara-saudaranya berjumpa dengan dia, mereka begitu takut. Tapi Yusuf setelah ia melihat rentetan peristiwa yang ada, ia berkata kepada saudaranya, memang aku tahu kamu merencanakan yang jahat kepada aku, tapi Allahku yang kusembah mengubahnya menjadi kebaikan bagi aku. Orang yang melihat Tuhan sebagai harapan dalam hidupnya
Yusuf harus melewati 13 tahun masa sulit untuk melihat masa depannya itu sungguh-sungguh ada dalam hidupnya. Kita nggak pernah tahu berapa masa sulit yang kita harus hadapi di dalam mengiringi Tuhan. Tapi percaya satu hal, di dalam Tuhan ada masa depan. Di dalam Tuhan harapanmu tidak pernah hilang. Karena itu jangan pernah menyerah kepada keadaan yang ada. Tapi mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Waktu saya masih kecil, saya pun melihat hidup ini begitu suram. Di masa-masa yang sulit, sepertinya kehidupan ini tidak punya masa depan. Bayangkan, dari SMP sudah hidup tinggal dengan orang, SMA hidup tinggal dengan orang. Orang memikirkan tentang kuliah, kita memikirkan tentang kerja. Padahal di masa itu adalah masa kita harus sekolah. Seolah-olah masa depan hilang, tetapi justru saya melihat dari semua rentetan kehidupan yang sulit itu, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar. Coba seandainya pada waktu itu saya menyerah, saya tidak akan pernah melihat hal ini seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan hari ini, dimanapun kau berada, dalam situasi apapun yang kau hadapi hari ini, belajarlah jangan menyerah, tapi belajar berserah seperti Yusuf. Ia berserah kepada Tuhan. Ia tidak menyerahkan hidupnya kepada keadaan. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita benahi dalam hidup kita supaya kita bisa melihat masa depan dalam Tuhan? Mari kita belajar untuk selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Doa adalah kekuatan kita. Orang yang berdoa dia menyerahkan segala pengharapannya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan adalah sumber kekuatan. Hari ini dalam segala hal yang terjadi dalam hidup, apakah kamu sudah berdoa? Banyak orang berkata, aku sudah berdoa Ustaz, tapi belum dijawab. Doa itu bukan memaksa. Doa itu menyerahkan kehidupanmu dan kau percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupanmu. Di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10 ada seorang yang bernama Yabes. Alkitab berkata apa? Yabes itu dilahirkan oleh ibunya dalam sengsara kesakitan melebihi semua wanita yang lain. Sehingga ibunya saking keselnya saudara melihat Yabes ini lahir penuh kesakitan bagi dirinya. Ia memberi nama anaknya Yabes, yang artinya penyakit. Kenapa? Karena ibunya merasa ia merugikanku, membuat aku menderita. Ada banyak orang hari-hari ini lahir dalam penderitaan. Bahkan waktu lahir orang mungkin sudah membuat ia menderita, membuat ia hidup susah. Saya melihat ada banyak anak-anak lahir dari keluarga broken home. Mereka sudah lahir dalam kondisi yang begitu menderita, seolah-olah hidup sudah tidak punya arah. Tapi mari kita belajar seperti Yabes. Dalam situasi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, Yabes tidak putus asa. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan bilang, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, sekalipun Yabes hidup dalam kondisi yang kesakitan, dibuli, tidak diinginkan. Tapi Alkitab bilang begini, sekalipun ia lahir dalam kondisi kesakitan, dibuli, tidak diinginkan, tapi Tuhan membuat ia lebih baik daripada saudara-saudaranya. Karena ayat 9 dimulai dengan kata Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Kenapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara? Ayat 10 memberitakan kepada kita hasil. Karena Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan dikatakan apa? Allah mengabulkan permintaannya itu. Kita hari-hari ini seperti orang yang gak punya harapan. Malas doa. Udah banyak doa gak dijawab Tuhan. Orang yang berpikiran seperti itu adalah orang yang gak punya iman. Kenapa? Karena selalu memikirkan tentang jawaban itu seperti yang dia kerjakan. Yabes tahu hidupnya susah. Hidupnya gak punya harapan. Bayangkan keluarganya aja membuli dia sebagai orang pembawa siang. Keluarganya aja menganggap dia sebagai orang yang tidak mendatangkan keuntungan. Mamanya sendiri memberi dia nama Yabes. Tapi dia tahu ada Tuhan Allah Israel, Allah yang berkuasa. Ia berdoa, meminta kepada Tuhan, mengubah kutuk menjadi berkat. Dan apa yang terjadi saudara? Alkitab memberi bukti kepada kita. Dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Di masa pandemi ini mungkin saudara mengalami masa yang sulit. Saya kadang-kadang kasihan saudara ya. Ada banyak orang didoktrinisasi dengan pemahaman yang salah. Ada salah satu jemaat yang saya kenal, dia sedang sakit. Datang seorang, nggak tahu siapa itu orang itu, lalu datang mengatakan kepada dia, penyakitmu itu adalah kutukan nenek moyang. Banyak kan? Akibat perkataan itu membuat dia semakin menderita. Dia semakin sedih. Waktu telepon saya bilang katakan, tidak ada kutuk nenek moyang. Karena di dalam Kristus, Kristus telah mengalahkan semua kutuk. Kristus telah menghancurkan segala kutuk. Karena di atas kayu salib itulah dia telah menang dari semua kutuk dosa. Jangan kamu lagi diperbudak oleh perkataan-perkataan yang bukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini banyak orang sosok nabi-nabi palsu sudah datang mendoktrinisasi orang, membuat orang hidup akhirnya apa? Oh, kalau gitu apa harus lakukan? Kamu harus dibaptis ulang. Kamu harus melakukan pelepasan. Apa yang perlu dilepaskan? Di dalam Kristus, Kristus sudah melepaskan semua kutuk-kutuk dosa. Dan Ia memberikan kita hidup yang kekal. Yang perlu kita lakukan adalah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan telah menjanjikan masa depan kepada kita. Ada prinsip-prinsip hidup ini yang gak boleh kita langgar. Orang malas tidak akan pernah kaya. Orang malas tidak akan pernah menghasilkan. Maka kita bilang belajarlah dari semua. Artinya ada hidup yang harus kita lakukan sesuai dengan firman. Dan di dalamnya ada Tuhan yang berkarya di dalam segala usaha kita. Mari kita belajar dari Yesus. Dalam situasi yang ada, ubah paradigma kita. Jangan terus mengeluh. Bersungut-sungut seperti orang Israel pada umumnya. Mari kita belajar untuk tetap punya sukacita, semangat untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, dan hidup bagi Tuhan. Percayalah, masa depanmu selalu ada di dalam Tuhan. Yang terakhir, apa yang kita lakukan di dalam membenahi hidup kita supaya kita tetap punya masa depan dalam Tuhan? Yang ketiga, hiduplah dalam iman. Orang percaya hidup karena iman. Kita bukan hidup karena perkataan orang. Kita hidup karena iman. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan akan penyertaan Tuhan. Dan kita hidup dalam janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati kita. Jangan hidup mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan hidup mengandalkan orang lain. Jangan hidup mengandalkan hartamu. Karena semuanya itu pada waktu tertentu tidak akan mampu menolong engkau. Pada waktu krisis ini terjadi, harta seberapa banyak pun akan habis. Engkau punya dokter secanggih apapun, engkau akan mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi hanya orang yang hidup dalam iman tetap bisa melihat pemulihan. Hanya orang yang hidup dalam iman tetap bisa melihat ada kepastian. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal 5 ayat 1-6 cerita
seorang yang sangat pengalaman yang bernama Petrus. Petrus itu adalah orang yang sangat berpengalaman dalam dunia penangkapan ikan, pelayaran, dalam dunia kelautan. Dia adalah ahli menangkap ikan. Dikatakan apa? Suatu hari dengan caranya, dengan segala pengetahuan yang punya, dengan segala pengalaman yang ada, ia pergi mencari ikan. Tapi dikatakan apa? Semalaman dia pergi cari ikan. Dikatakan tidak ada ikan yang dia dapat. Dia pulang dengan lesu. Seolah-olah berkata, ini ikan sudah tidak ada. Capek. Pada waktu itu Tuhan datang kepada dia. Dan Tuhan berkata kepada dia, Petrus, mari kita pergi bertolak lagi ke seberang sana. Jawab Petrus apa? Tuhan, aku sudah semalaman pergi menangkap ikan, tapi nggak ada. Artinya apa? Hari ini nggak ada ikan, Tuhan. Tuhan bilang, ayo kita pergi balik. Satu hal yang kita bangga dari Petrus, sekalipun Petrus banyak kelemahan, ia mengambil inisiatif untuk percaya apa yang Tuhan katakan. Dia jawab Tuhan apa? Karena Engkau yang menyuruh aku, maka aku akan pergi ke seberang lagi untuk menangkap. Lalu dia ajak saudara-saudaranya, ayo kita pergi lagi. Ini saudara-saudara berkata, ini Petrus gila kali ya, kita udah capek banget pergi lagi. Tapi Petrus memilih untuk mendengar firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Dan apa yang terjadi saudara? Di tengah laut itu, yang semalaman dengan pengalaman, dengan pengetahuan dan kehebatannya dia berusaha menangkap ikan, nggak ada. Tapi di siang hari itu Tuhan bilang apa? Lemparkan jalanmu. Mungkin saya percaya Petrus pikir, ya ampun ini lempar jalan sia-sia. Tapi dapatlah karena kata Tuhan lempar saja. Saudara, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dikatakan Petrus menarik jalannya dan mendapatkan ikan. Dan seluruh perahu yang ada pada waktu itu tidak mampu menampung ikan yang ada pada saat itu. Kalau kita hidup hanya mengandalkan kekuatan kita, terbatas. Kalau kita hidup mengandalkan pengetahuan kita, terbatas. Maka orang percaya Tuhan tidak suka hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 kata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kekuatan kita terbatas. Maka kalau kau berusaha membangun masa depanmu di tengah-tengah situasi sekarang ini, pasti engkau tidak punya kekuatan. Mari kita belajar hidup dalam iman. Mari kita belajar untuk mempercayai semua kehidupan kita kepada Tuhan. Kita nggak pernah tahu akan hari esok, seperti Yakobus pasal 4 ayat 14 kata, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi hari esok. Hari esok itu seperti misteri, nggak ada yang tahu. Hari ini orang ini menjadi daftar orang terkaya di dunia, besok menjadi orang termiskin di dunia, nggak ada yang tahu. Hari ini kita bisa melihat atlet ini begitu sehat, besok bisa mati. Kita nggak pernah tahu. Tetapi Amsal pasal 23 ayat 18 berkata kepada kita, di dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Di dalam Tuhan masih ada masa depan dan harapan. Karena itu kita hanya butuh iman untuk melihat itu. Maka di dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman benar dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang kita tidak pernah bisa lihat masa depan kita seperti apa. Tapi iman kita akan menuntun kita untuk melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Iman kita akan membuat kita kuat di tengah-tengah kondisi yang melemahkan kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai perbaharui hidup kita, benahi hidup kita. Jadikan masa-masa sulit ini adalah masa-masa untuk mengevaluasi diri kita. Apa yang salah dengan hidup kita? Kita ubah. Bukan menjadi orang pesimis, tapi mari kita menjadi orang yang hidup berserah kepada Tuhan. Bukan menjadi orang yang terus mengeluh dan mengeluh, tapi mari kita menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan
di dalam doa-doa kita. Bukan hanya orang yang terus mengandalkan orang lain. Siapa yang bisa tolong aku? Mari kita belajar menjadi orang yang hidup dalam iman, yang terus mengandalkan pada Tuhan. Maka percayalah, masa depanmu tetap ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati engkau dan menolong engkau. Kita bisa hari ini hidup pun seperti pujian yang kita lakukan. Itu karena berkat kemurahan Tuhan. Betul, berkat kemurahan Tuhan. Siapa yang bisa menjaga hidupnya besok tidak makan? Tidak ada. Mobil Gates orang terkaya pun tidak bisa. Beli alat-alat biar hidup terus, tidak bisa. Pada waktu Tuhan berkata, nyawamu hari ini aku ambil, kita cuma bilang apa? Ya sudah, mau ngomong apa lagi? Karena itu jangan menjadi orang yang tidak beriman. Belajarlah, percaya. Hari ini aku ada sebagaimana aku ada. Itu karena kasih karunia Tuhan. Jika Tuhan izinkan aku hidup, biarlah kita berkata seperti Paulus berkata, berarti aku hidup untuk menghasilkan buah dan hidup memuliakan Tuhan. Dan aku percaya masa depanku selalu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.